terpercaya. Ya, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kita akan menghadirkan ragam informasi menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilu di Makassar pada tahun 2024 mendatang dituntut bekerja keras untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut. Berbagai persiapan pun terus dilakukan, termasuk memastikan semua wajib pilih masuk dalam daftar pemilih tetap. Lalu bagaimana tantangan yang akan dihadapi KPU Makassar dan seperti apa tahapan demi tahapan pemilu 2024? Hal ini akan kita bahas langsung bersama dengan Bapak Gunawan selaku Komisioner KPU Kota Makassar yang sudah hadir bersama kita di tengah-tengah studio Kompas TV. Selamat pagi Pak Gunawan. Ya, saya buka masker ya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kita di studio Kompas TV. Dan kalau tadi sudah saya singgung sedikit Pak mengenai tahapan-tahapan pemilu. Apalagi kemarin 14 Juni 2024 ini sudah diluncurkan gitu tahapan pemilu 2024. Di Kota Makassar sendiri bagaimana Pak Gunawan? Di Kota Makassar tentu saja kita ngikut ya. Karena kemarin sudah peluncuran tahapan pemilu 2024 ya tanggal 14 Juni 20 bulan sebelum hari H pemungutan suara di 14 Juni 2024 itu pemilu ya. Pemilu berarti ada 5 pemilihan, 5 yang akan dipilih, presiden, kemudian DPR di berbagai tingkatan ya, DPR RI, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, lalu DPD. Sama sebenarnya di 2019. Kemudian bedanya adalah di tahun 2024 itu kita juga memilih pemilihan kepala daerah serentak ya, gubernur, kemudian wali kota dan bupati ya di 27 November. Makanya kalau tahun 2024 disebut sebagai tahun pemilihan, tahun pemilu ya. Dalam baru sejarah ya di Republik ini dalam setahun itu semuanya bersamaan ya pemilihannya. Nah memang persiapannya seperti yang saya bilang tadi 20 bulan ya sebelum hari pemungutan hitungannya di 14 Februari nanti ya. Dan seperti biasa di KPU, kami di KPU kalau di tiap tahapan pasti ditandai dengan misalnya keluarnya peraturan KPU mengenai program dan jadwal tahapan. Kalau program jadwal tahapan sudah keluar berarti udah kick off ceritanya kalau di sepak bola, udah mulai start ya. Iya, jadi memang di tahun 2024 nanti tentu tugas besar ya untuk KPU karena selain ada pemilihan presiden juga ternyata ada pilkada yang berbeda dengan tahun 2019 kemarin. Kalau tahapan-tahapannya sendiri Pak Gunawan mungkin bisa dijelaskan? Iya, tahapan yang paling dekat ya sejak setelah peluncuran kemarin ya oleh KPU RI, kemudian ada pemutakhiran data dalam waktu dekat ini ya Juli. Lalu kemudian ada pendaftaran partai politik ya sekaligus verifikasi partai politik. Jadi pendaftarannya kalau tidak salah itu di akhir Juli ya. Kalau di PKPU tahapan itu diatur semua jadwal-jadwalnya sampai Desember. Jadi mulai partai-partai itu mendaftar sebagai partai politik. Kemudian dilakukan verifikasi partai politik namanya atau verpak biasanya kayak istilahnya. Verifikasinya dari pusat kemudian sampai di daerah. Kalau dari mulai verifikasi administrasi sampai kemudian verifikasi faktual di bawah, dicek semua kesiapan-kesiapannya sampai kemudian nanti ditetapkan peserta pemilu, peserta partai politik ya sebagai peserta pemilu. Seperti itu. Kemudian selain itu sosialisasi juga mulai berjalan. Sebelum tahapan pun sebenarnya sosialisasi sudah kita jalankan karena peluncuran penentuan tanggal 14 Februari dan 27 November sebelum peluncuran tahapan itu sudah dilakukan lebih dulu. Nah, sosialisasi
persoalannya kan yang perlu memang sebelum tahapan adalah pengetahuan warga bahwa pemilu akan digelar di tanggal 14 Februari dan juga 27 November ya, pemilihan. Kalau bahasa di undang-undangnya itu ada pemilu, ada pemilihan. Pemilu merujuk pada 5 tadi yang saya sebut. Kemudian kalau pemilihan merujuk pada pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten kota atau bupati, kemudian pemilihan wali kota atau wali kota, kemudian pemilihan gubernur ya. Ya, sedangkan kalau untuk pendaftaran calon presiden itu kapan dilaksanakan, Pak? Pendaftarannya sekitar Desember di tahun-tahun ini juga pendaftarannya. Jadi di tahun 2022? 2023 atau awal 2024 di ini ya. Sorry, bukan 2024, 2023, di awal 2023 atau di akhir 2022. Itu udah mulai. Untuk tahapan terdekat dari sekarang, Pak, untuk tahapan pemilu yang akan dimulai, ini akan dimulai kapan? Ya, yang sebenarnya sudah dimulai ya. Kemarin kan peluncurannya, itu berarti pertanda bahwa dimulai jalan. Pemutahiran data sekarang udah mulai berjalan. Nah, jadi sebelum pemutahiran data pemilih, kita memang pemutahiran data secara berjenjang bulanan itu sudah dilakukan ya. Jadi pemutahiran data pemilih dilakukan, lalu kemudian sambil berjalan itu verifikasi partai politik juga jalan, pendaftaran mulai jalan. Jadi yang paling dekat setelah pemutahiran data pemilih adalah pendaftaran partai politik ya di akhir Juli. Tapi kalau gaungnya di Makassar belum, pendaftarannya masih di DPR RI. Di Makassar nanti turunannya itu ketika verifikasi faktual secara administrasi, misalnya lolos di pusat, kemudian data-datanya diturunkan ke kita. Nah, kami kemudian di KPU Makassar misalnya ya, di tiap-tiap kabupaten kota itu melakukan verifikasi faktual terhadap partai-partai yang sebelumnya mendaftar. Untuk kemudian kami lakukan verifikasi faktual nih. Kita cek semua syarat-syaratnya sesuai dengan yang diatur di undang-undang ya, di PKPU. Iya, kalau Pak Gunawan untuk daftar pemilih tetapnya itu sendiri, ini memang biasanya selalu menjadi hal-hal masalah-masalah di pemilu seperti itu. Kalau untuk di DPT Kota Makassar sendiri, sudah adakah jumlahnya Pak Gunawan? Kemarin kami tiap bulan ya melakukan perbaikan data ya, mengecek berapa data kematian, kemudian berapa warga yang menjadi pemilih pemula tiap bulannya. Tiap bulannya kita perbaharui data dan kita umumkan ya. Terakhir data daftar pemilih ya di Makassar itu 900-an lebih ya. 900-an lebih dikit, saya lupa angka persisnya. Itu 900.000 atau bagaimana? 900.000 lebih. Tapi itu masih bergerak terus. Masih bergerak terus sampai dengan hari H. Ini kan kematian tetap ada warga yang meninggal ya. Cuman memang salah satu kendalanya ya karena misalnya kayak kematian kadang-kadang tidak tercatat ya, karena kebanyakan perilaku warga kita jika ada kematian itu tidak melaporkan, jika misalnya mengenai sengketa waris dan sebagainya ya baru melaporkan. Hanya saja kita rutin melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, dalam hal ini misalnya Dinas Pemakaman dan sebagainya, di Dukcapil untuk misalnya penambahan pemilih pemula dan sebagainya. Ya, jadi tentunya daftar pemilih tetap ini masih terus bergerak hingga hari H. Iya, masih terus bergerak. Jadi itu kita terus melakukan pemutahiran sampai dengan ada batasan ya, ada nanti penentuan daftar pemilih tetap itu jelang-jelang pemungutan suara. Iya, jadi seperti itu untuk daftar pemilih tetap masih terus bergerak hingga hari hingga akhir 2023 penentuan DPT biasanya. Iya, 1 bulan 2 bulan jelang pemungutan suara. Iya. Ya, Pak Gunawan, kita break dulu, masih banyak informasi-informasi akan saya gali dari Pak Gunawan tentunya terkait dengan pemilu di tahun 2024 nanti. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sumsel.
Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih dengan saya Linda Wirawan di Kompas TV, independen terpercaya. Pada hari ini kita masih bersama dengan Pak Gunawan, kita masih akan membahas banyak mengenai persiapan-persiapan terutama KPU Kota Makassar dalam rangka pemilu 2024 nanti tentunya. Nah Pak, tadi kita sempat berbicara mengenai daftar pemilih tetap. Bagaimana kemudian KPU Kota Makassar ini memastikan bahwa warga-warga ataupun masyarakat yang tergabung dalam kriteria daftar pemilih tetap ini bisa untuk memilih secara pasti seperti itu Pak Gunawan? Iya, ketentuan warga untuk bisa memilih yang jelas usianya sudah 17 tahun ya. Ya itu udah dianggap sebagai pemilih pemula dan sudah punya KTP ya, sudah bisa mengurus KTP berarti sudah bisa memilih atau misalnya sudah menikah ya. Lalu kemudian memang sebenarnya sama dengan pemilu 2019 lalu. Misalnya banyak yang mengeluh kalau syarat-syaratnya ini ya, kalau misalnya pemilih sudah pindah domisili ya, terkait dengan pindah domisili dia memilih jika di pemilu 2024 nantinya ya di 14 Februari itu jika pindah domisili misalnya sudah tidak di Makassar lagi, berarti kan ada pemilihan yang berbeda surat suaranya ya, berbeda surat suaranya. Misalnya kalau DPRD Makassar mungkin tidak memilih untuk surat suara di DPRD Makassar, misalnya pindah di Palu dan sebagainya. Seperti itu sebenarnya. Ya, jadi selain kematian, pindah domisili ini juga bisa menjadi... Pindah domisili berpengaruh pada daftar pemilih tetap tadi itu. Tetap berpindah sebenarnya. Jadi ada prosedurnya perpindahannya nanti ya. Kalau misalnya di hari H itu ada namanya undangan C2 dia ya, bukan C6. Jadi ada undangan khusus untuk misalnya pindah domisili dan dia laporkan di kelurahan dan juga di KPU setempat. Ya, jadi buat warga yang ingin tetap menjadi pemilih di pemilihan umum nanti, tapi pindah domisili tentunya ada prosedur-prosedur ada prosedurnya ya. Ada prosedurnya harus melapor dulu ya, kemudian diberi pemberitahuan khusus yang berbeda dengan C6 ya. C6 itu pemberitahuan biasanya untuk warga yang sudah terdaftar di TPS itu. Nah, jadi untuk pindah domisili itu melapor dulu sehingga dipindahkan datanya ya. Ya, jadi tadi ada yang menarik dari percakapan Pak Gunawan bahwa salah satu syarat menjadi pemilih di pemilihan umum nanti yaitu berusia 17 tahun yang termasuk dalam pemilih pemula seperti itu Pak Gunawan. Ini kalau potensi pemilih pemula di Kota Makassar sendiri seperti apa Pak? Pemilih pemula kemarin cukup besar ya, di Makassar cukup besar. Saya lupa persisnya ya, tapi dia dominan di Makassar khusus untuk data Pilkada 2020 kemarin. Nah, itu yang jadi dasar kenapa kemarin di Pilkada 2020 yang kita usung yang banyak dalam hal sosialisasi itu lebih banyak ke misalnya kami memilih tagline pesta kita semua, konsep misalnya konsep kekinian, mendekati anak muda dari sejak launching misalnya melakukan di tempat-tempat keramaian, karena kita sadar bahwa pemilih yang dominan di Makassar adalah pemilih pemula. Pendekatannya pendekatan kekinian, pendekatan yang dekat dengan kehidupan mereka. Kalau di tahun 2024 ini Pak, apakah persentasinya naik atau seperti apa? Saya yakin tidak terlalu berubah ya, tidak terlalu berbeda meskipun pasti ada pergeseran. Meskipun itu tidak besar karena seperti yang saya bilang angkanya terus bergerak. Terakhir kemarin kan saya bilang 900-an lebih. Sekitar 20-30% lah pemilih pemula. Itu tidak terlalu bergerak jauh. Bagaimana kemudian dari KPU Kota Makassar memastikan bahwa pemilih pemula ini itu tidak golput tapi ikut melakukan pencoblosan seperti itu? Nah, ini saya kira ini yang tidak berhenti kami lakukan ya. Sosialisasi ini termasuk kegiatan yang istilahnya yang lain boleh libur, tapi untuk sosialisasi itu tidak pernah libur, tidak berhenti kita melakukan sosialisasi bagaimana partisipasi khususnya di Makassar itu terus bisa meningkat ya. Nah, tentu pemetaan telah dilakukan dari beberapa evaluasi dan pemetaan sudah kita lakukan daerah-daerah
mana saja misalnya yang tingkat partisipasinya cukup tinggi, kemudian daerah mana tingkat partisipasinya yang rendah, kemudian bagaimana kondisi ya pemetaannya, kondisi sosiolog, geografis dan sebagainya, daerah-daerah yang pemilihnya rendah misalnya ya, dari sisi sosiologisnya misalnya kenapa bisa rendah, itu sudah kita analisis semua dan kemudian itu yang jadi bahan untuk melakukan, tidak berhenti untuk melakukan sosialisasi di titik-titik Ya, itu. tentunya sosialisasi untuk pemilih pemula yang tergabung dalam bisa dibilang masih remaja seperti itu ya Pak Gunawan, berbeda dengan sosialisasi untuk pemilih-pemilih lainnya. Apa kemudian yang dilakukan KPU sendiri? Pendekatannya yang berbeda ya, dari sejak betul. pilkada memang pendekatannya kita lakukan berbeda, khusus anak muda misalnya pasti pendekatannya pendekatan kekinian gitu, apalagi di era sekarang ya, di era digital. KPU tidak boleh tinggal diam misalnya dengan pendekatan lama, harus pendekatan baru, termasuk dari sejak awal bukan hanya sosialisasi, termasuk juga perekrutan misalnya tenaga ad hoc ya, kita ambil yang anak muda, perekrutannya dengan memanfaatkan digitalisasi misalnya ya. Kalau zaman-zaman dulu misalnya saya contohkan, dulu perekrutan atau misalnya acara-acara itu dilakukan lebih banyak pengumumannya di kecamatan, orang-orang yang main di kecamatan atau yang di kelurahan yang tahu. Sekarang misalnya memaksimalkan media sosial ya, bekerja sama dengan para influencer dan sebagainya, seperti itu. Ya, apalagi sekarang mungkin masih COVID-19 seperti itu Pak. Jadi kita harus memaksimalkan media sosial dan digital ya. Bahkan di beberapa alat bantu yang kita gunakan itu sudah memakai digitalisasi ya. Misalnya dalam data pemilih kita pakai e-coklit misalnya, sudah tidak sekonvensional dulu misalnya. Iya, jadi itu dimodernisasi seperti itu ya Pak Gunawan. Kalau istilahnya di kami digitalisasi ya. Digitalisasi, ya. Sedangkan Pak Gunawan untuk target angka partisipasi sendiri untuk pemilih yang ada di Kota Makassar, berapa targetnya Pak Gunawan? Kita berharap naik ya. Memang kalau dibandingkan biasanya kalau tergantung ya, target selalu berbeda antara pemilu dengan pilkada. Nah, biasanya pilkada agak lebih rendah dibandingkan pemilu ya, dibanding kayak 2019 dengan 2020 itu berbeda ya, lebih tinggi pemilu. Mungkin salah satu pengaruhnya karena legislatif ya, biasanya penggeraknya lebih banyak ya. Kalau legislatif kan banyak ini pesertanya partai politik, kemudian yang membutuhkan suara itu para calon legislatif pasti bergerak lebih banyak ya. Kalau pilkada pesertanya hanya beberapa ya, meskipun tipsnya bergerak, dan itu berbeda. Tentu kita berharap ada penambahan yang signifikan ya, misalnya kemarin di Pilkada 2020 partisipasi kurang lebih 50 lebih ya, 50 lebih mendekati 60. Tapi kita berharap itu bertambah lah, 60 ke atas targetnya ya. Seperti itu. Di pemilu juga penambahannya, kalau pemilu misalnya dari 2019, saya lupa detail partisipasinya, tapi antara 60-70% ya. Tapi tidak sampai menyentuh, rata-rata 60% lebih ke, kita berharap ada penambahan beberapa persen ya. Sehingga keterwakilan lebih mewakili gitu. Ya, selain sosialisasi tentunya bagaimana dari KPU sendiri untuk memastikan target dari KPU ini tercapai seperti itu? Saya kira yang paling penting memang sosialisasi ya, paling penting tidak sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang itemnya banyak, misalnya bagaimana memberi penyadaran kepada, bukan sekadar misalnya melakukan penyuluhan, tapi formulasi sosialisasinya seperti apa. Nah, formulasinya ini yang banyak, mulai dari misalnya penyuluhan sampai penyadaran, pendekatan. Ini yang mesti istilahnya variannya yang banyak gitu, untuk menyadarkan kan, untuk bisa warga untuk bisa datang di hari pemungutan suara. Saya kira yang paling penting adalah penyadaran supaya mereka bagaimana menggerakkan mereka ya, bagaimana membuat mereka yang sebelumnya berpikir misalnya ya nggak usah memilih ngapain gitu, itu tidak tidak berpengaruh pada saya. Kita melakukan penyadaran bahwa itu berpengaruh pada
Anda gitu. Nah, pendekatan yang berbeda kalau misalnya di tingkat SMA mulai diberi penyadaran politik. Nah, ini juga yang kita lakukan, misalnya menjemput bola sejak awal, penyadaran politik sejak awal, makanya sejak tahapan dimulai pendidikan politik ini rutin kita lakukan di kampus-kampus, kemudian termasuk juga di sekolah-sekolah ya, di sekolah-sekolah yang istilahnya di situ mereka umur 15, 16 sejak awal sekali. Sebelum mereka menyentuh 17 diberi penyadaran lebih awal. Selain penyuluhan tentu varian-variannya berbeda. Misalnya bisa saja konsepnya kayak game, kuis dan sebagainya, dan itu rutin kita lakukan. Iya, tentunya itu lebih menarik seperti itu ya, untuk terutama menarik pemilih pemula. Masuk misalnya di acara-acara yang mereka sukai, misalnya di konser-konser, di acara-acara basar dan sebagainya ya. Bahkan launching pilkada kami 2020 kemarin kan di Pasar Segar misalnya. Ini ada rencana kami nanti launching mungkin di Hanggar ya, di situ yang di tempat-tempat anak muda, sehingga istilahnya kita yang masuk gitu, karena kalau anak muda kita yang giring masuk ke mereka, masih beranggapan bahwa dunia politik itu dunia yang berat segala macam. Makanya kemarin tagline-nya kita rubah, pesta kita semua, kita menggembar-gemborkan bahwa ini perayaan gitu, ini perayaan yang menyenangkan dan sebagainya kayak. Iya, tentunya pastinya banyak sekali penyuluhan-penyuluhan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Makassar, penyuluhan dan pendekatan. Pendekatan seperti itu kepada generasi-generasi yang lebih muda untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti. Dan tentunya saudara pastinya masih banyak informasi-informasi yang akan kita perbincangkan bersama dengan Pak Gunawan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Gunawan, masih akan membahas mengenai persiapan KPU Kota Makassar menghadapi pemilu 2024 mendatang. Tentunya banyak sekali persiapan-persiapan yang nantinya akan harus dilakukan. Tadi kita sudah membahas ada sosialisasi yang harus dilakukan, dan salah satu elemen penting mungkin ya ketika pemilu nantinya akan dilaksanakan adalah panitia-panitia yang nantinya akan melaksanakan pemilihan umum nanti ini. Kalau dari KPU Kota Makassar sendiri, bagaimana tahapan pemilihan panitia ini, Pak Gunawan? Ya, kita menyebutnya sebenarnya ujung tombak ya. Iya, betul. Karena pasukan di bawah ini sebenarnya. KPU bisa bergerak kalau ada pasukan di bawah. Pasukan kita mulai dari PPK namanya, Panitia Pemilihan Kecamatan ya. Itu 5 di tiap kecamatan. Kecamatan di Makassar kan ada 15 ya, jadi sekitar 75 orang yang kita pilih. Kemudian ada namanya PPS ya. PPS ini 3 di tiap kelurahan. Kemudian panitia pemungutan suara dia, tapi tugasnya di kelurahan. Kemudian ada KPPS. KPPS ini dipilih nanti sekitar sebulan jelang pemungutan suara dia ya. Itu jumlahnya 7 di tiap TPS. Nah, kalau misalnya tergantung nanti TPS kita jumlahnya berapa gitu ya. Kemungkinan misalnya TPS kalau merujuk pada pemilu 2019 kemarin, itu jumlah TPS kita di Makassar 3.998, kurang 2 menjadi 4.000. Bayangkan kalau 3.900 dikali 7 orang itu berapa ribu orang. Cukup banyak sumber daya yang diperlukan, cukup banyak seperti pasukan itu. Kita. Nah, makanya kemarin kan saat pengajuan anggaran yang paling banyak memakan anggaran memang selalu itu adalah honor ad hoc ya. Ad hoc kita nyebutnya ya, petugas-petugas ad hoc. PPK, PPS, nah, tapi alhamdulillah kan ada kabar baik ini, rencana untuk kenaikan honor para penyelenggara di tingkat kecamatan sampai beberapa kali lipat. Nah, tahapannya itu kemungkinan di akhir 2022 ini ya, kalau tidak salah Agustus ya, mulai perekrutan PPK. PPK dulu, jadi PPK dulu yang kita rekrut, kemudian nanti beberapa waktu kemudian baru PPS ya kita rekrut. Nah, bedanya untuk perekrutan PPK sekarang dengan 2019, kemungkinan PPK sekarang itu akan berlanjut sampai pemilihan yang 27 November 2024 nanti ya. Jadi dia masa kerjanya bisa jadi misalnya yang berintegritas bagus, yang tidak ada masalah setelah misalnya pemilu 2024 digelar di 14 Februari itu, ya bisa jadi langsung dilantik lagi untuk perpanjangan Pilkada 2024 ya. Untuk kriteria pemilihan panitia ini seperti apa Pak Gunawan?
Nah, salah satu hal yang baru di pemilihan ad hoc nanti yang sekarang digaung-gaungkan meskipun belum diundangkan ya, ini baru rencana, maksimal berumur 50 tahun. Ini yang baru, mau dibatasi umurnya. Saya kira ini hal yang bagus ya kalau dibatasi umurnya, karena sebenarnya bercermin dari pelaksanaan pemilu 2019 kemarin. Meskipun misalnya yang banyakkan meninggal kelelahan itu tidak selamanya berumur 50 tahun ke atas, tapi saya kira ini turut berpengaruh nanti, karena pasti usia berpengaruh pada kepitan ya, apalagi ya dia fit atau tidak stamina. Tapi saya kira karena memang di 2024 ya, melihat misalnya pemilu di tanggal 14 Februari kemudian 27 November itu membutuhkan daya juang dan energi yang cukup besar dalam satu tahun menyelenggarakan beberapa pemilihan. Makanya itu diwanti-wanti, karena selalu bercerminnya di 2019, yang 2019 hanya satu kali pemilihan 5 surat suara itu banyak ya, sempat ini ya ramai di media, banyak yang berjatuhan misalnya, banyak yang meninggal. Nah, itu yang diupayakan untuk tidak terjadi lagi, termasuk dengan misalnya melakukan formulasi dalam kayak surat suara misalnya. Apakah surat suara nanti dengan 5 pemilihan tetap 5 surat suara, ataukah misalnya cukup hanya 2 atau 3? Ini masih digodok di KPU RI. Hanya saja memang dalam waktu dekat pemilihan ad hoc ini akan dilakukan ya. Syarat-syaratnya yang lain selain umurnya minimal 50 tahun, tentu saja yang paling penting adalah tidak partisipan dia ya, tidak punya integritas yang bagus. Nah, itu yang selalu yang kami dahulukan ya. Kalau nanti termasuk juga nanti pengumumannya ya, kami di KPU Makassar itu sampai saat ini ya sepakat untuk tetap melakukan kemungkinan misalnya melakukan CAT ya, melakukan CAT perekrutannya. Waktu pilkada kemarin kita lakukan perekrutan CAT, jadi dia lebih terukur ya. 10 besar itu masuk ke wawancara. Jadi berapapun yang mendaftar di tiap kecamatan yang lolos hanya 10 orang, kemudian 10 orang kita lakukan wawancara. Nah, wawancara itu sebenarnya di wawancara itu kita tracking ya. Apakah dia jangan-jangan misalnya dia titipan calon tertentu yang kayak begitu, kemudian kita selusuri semuanya, kita selusuri track recordnya ya, termasuk media sosialnya itu kita tracking. Tadi ada satu kata yang saya tangkap dari Pak Gunawan mengenai integritas. Bagaimana kemudian dari KPU Kota Makassar sendiri ini memastikan integritas dari para pelaku pemilihan nanti? Cara memastikan, bukan memastikan sebenarnya, kita bukan Tuhan, tapi kita melakukan langkah maksimal untuk melakukan pengecekan apakah dia bukan ini, tidak berpihak ya dia. Karena kerap terjadi memang ketika perekrutan perekrutan itu kita sudah tracking segala macam itu tidak kita temukan, tapi kemudian setelah jelang-jelang penetapan di KPU itu ada sesi misalnya mendengar suara masyarakat ya, kita lempar dulu pengumumannya ini yang lolos, tapi kami mengumumkan ke warga bahwa ini lolos, silahkan memberikan masukan jika ada hal-hal yang misalnya terkait dengan integritas oleh calon-calon yang kita akan tetapkan ini. Nah, ada beberapa kasus misalnya masuk akhirnya surat yang surat itu kemudian kita cek dan harus berdasarkan bukti. Kalau setelah pengecekan ternyata terbukti bahwa memang berpihak atau dia tim sukses calon tertentu, karena yakin saja apalagi di pemilihan legislatif 2024 ya akan banyak calon misalnya ad hoc yang sebenarnya disisipkan oleh calon, dan saya kira itu bukan hanya tantangan bagi kami penyelenggara, tapi saya kira kerja teman-teman warga masyarakat juga untuk mensupport kerja KPU. Jika ditemukan yang seperti ini jangan sungkan-sungkan untuk lapor jadi supaya penyelenggara kami bersih. Kami kami berkewajiban ya untuk bersih-bersih dan sebersih mungkin penyelenggara ad hoc ya yang kami bisa ya.
Iya, terima kasih banyak Pak Iya. Gunawan. Tadi banyak sekali perbincangan kita, terutama tadi alhamdulillah. langkah-langkah ya untuk Iya, memastikan integritas Iya, dari KPU iya. Kota Makassar sendiri. Tentunya banyak sekali perbincangan kita yang kita perbincangkan pada hari ini terkhusus terkait pemilu 2024 Iya, nanti, itu bagaimana wajib. persiapannya dari KPU Iya. Kota Makassar. Dan juga saudara, perbincangan kita tadi juga sekaligus menutup Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.